warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hasil review jurnal kami mengenai tumor otak dari mekanisme komunikasi selulernya, pengobatan, dan cara pencegahannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu ada Alfi Arumi Fadilah, ada Amelia Alfa Benita, ada Clarissa Shanaz Aulia, ada Venita Putri Kalyani, ada saya sendiri Gisha Geziana, dan ada Muhammad Haris Mustafa. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri Gisha dan saudara Haris. Di sini pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi dari otak dan tumor otak. Yang pertama ada definisi dari otak, di mana otak manusia itu merupakan organ yang paling kompleks gitu ya dari semua sistem biologis gitu, karena otak tuh memiliki lebih dari 100 miliar sel yang mampu menyampaikan informasi yang biasa kita sebut dengan neuron. Nah, lalu kenapa juga dikatakan sebagai organ yang paling kompleks si otak ini tuh? Karena otak terdiri gitu dari jaringan syaraf yang memerintahkan suatu gerakan, indera, respons, emosi, bahasa, dan komunikasi. Lalu otak tuh memiliki 3 bagian utama gitu, ada batang otak, otak kecil, dan otak besar. Nah, kalau batang otak tuh berisi otak tengah, pons, dan medula gitu, yang dimana itu tuh terletak di anterior otak kecil. Lalu kalau otak kecil tuh terhubung dengan batang otak gitu melalui batang otak kecil dan berfungsi sebagai modulasi koordinasi motorik, postur, dan keseimbangan. Lalu kalau misalnya otak besar itu dibagi menjadi 2 belahan gitu, yang merupakan bagian terbesar dari organ otak. Oke, selanjutnya ada definisi dari tumor otak. Nah, tumor otak merupakan salah satu penyakit neurologis gitu yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia gitu. Di mana secara global, insiden tumor otak primer gitu mencapai lebih dari 300.000 kasus setiap tahunnya. Di mana dengan angka kematian yang cukup tinggi gitu, terutama pada jenis tumor ganas seperti glioblastoma multiforme. Jika didefinisikan gitu, penyakit tumor otak tuh merupakan pertumbuhan sel otak yang abnormal gitu ya di dalam atau di sekitar otak secara tidak wajar dan tidak terkendali. Nah, tumor otak juga dibagi menjadi 2 gitu, ada tumor otak primer dan sekunder. Dimana kalau tumor otak primer tuh merupakan perubahan sel yang tidak normal dan tidak terkontrol gitu, yang berasal dari sel otak itu sendiri. Misalnya pada astrositoma, ependimoma, oligodendroglioma, atau struktur ekstraneural lainnya. Sedangkan kalau misalnya tumor otak sekunder itu merupakan tumor yang menyebar ke otak dari kanker tubuh bagian lain. Nah, si pemicu terbentuknya tumor ini tuh merupakan bisa dari aspek genetik, yang mana terdapat gen yang tidak normal gitu sebagai pengendali perkembangan sel otak. Nah, kelainan ini juga tuh bisa diakibatkan secara langsung gitu menimpa gen, ataupun terdapatnya hambatan pada kromosom yang bisa mengubah peranan dari gen itu sendiri, biasanya akibat dari paparan radiasi atau paparan bahan kimia. Lalu tumor otak tuh dinilai oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO berdasarkan potensi katastrofiknya gitu dari 1 hingga 4. Di mana pengelompokan tersebut tuh berdasarkan pada karakteristik tumor itu sendiri gitu, misalnya posisi tumbuhnya tumor, kecepatan perkembangan, serta teknik penyebarannya. Ada low grade tumor gitu, di mana itu tuh golongan 1 dan 2 gitu. Di mana ini tuh untuk tumor dengan prognosis yang sangat baik dan berbeda dengan high grade tumor golongan 3 dan 4 gitu. Di mana kalau misalnya yang high grade tumor itu tuh cenderung ganas gitu sehingga menyebabkan komplikasi yang serius. Lalu di wilayah Asia Tenggara gitu termasuk Indonesia, pemahaman terhadap aspek molekuler tumor otak tuh masih sangat banyak menghadapi berbagai tantangan gitu ya. Mulai dari keterbatasan fasilitas diagnostik hingga kurangnya epidemiologi yang terstandarisasi gitu. Berbagai mutasi genetik seperti pada IDH1 atau IDH2, TP53 dan EGFR telah ditemukan gitu berperan dalam perkembangan dan agresivitas tumor gitu, yang juga itu tuh mempengaruhi manifestasi klinis serta respon terhadap terapi. Nah, oleh karena itu penguatan kapasitas laboratorium molekuler dan integrasi data genetik tuh dalam praktik klinis tuh menjadi langkah yang cukup strategis gitu ya untuk meningkatkan akurasi, diagnosis, dan efektivitas terapi tumor di tingkat regional. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke presenter selanjutnya. Selanjutnya yaitu pendahuluan mengenai studi kasus dan tantangan klinis. Poin yang pertama yaitu karakteristik molekuler dan seluler yang kompleks.
GBM atau glioblastoma multiforme merupakan tumor otak paling ganas dengan ciri khas heterogenitas seluler dan aktivasi jalur pensinyalan onkogenik. GBM ini diklasifikasikan sebagai atrositoma kelas 4 yang sangat agresif dan berasal dari sel glial serta neural perkusor di zona subventrikular otak. Tumor ini berasal dari glioblastoma stem cell atau GSC yang mengekspresikan marker CD90, ITGA6, dan L1CAM serta mengaktifkan jalur seperti Notch, WNT, SH, PI3K atau AKT dan STAT3. Semua jalur ini akan mengaktifasi proliferasi, invasi, dan resistensi terapi. Adapun faktor lain seperti hipoksia memicu ekspresi HIF1, HIF2 meningkatkan migrasi sel tumor, sementara autofagi melalui PA-CAT1 dan ATG5 membantu sel bertahan dalam kondisi kurang nutrisi. Selanjutnya yaitu poin kedua, tantangan dalam diagnosis dan terapi. GBM atau glioblastoma multiforme sering terdiagnosis terlambat karena gejala awal tidak spesifik, misalnya sakit kepala, kejang, atau gangguan neurologis. Blood-brain barrier atau triple B membatasi penetrasi obat, mengurangi efektivitas kemoterapi. Selain itu, heterogenitas genetik tumor menyebabkan resistensi terhadap terapi standar seperti operasi atau radioterapi dan temozolomide. Lokasi tumor di area vital otak juga menyulitkan reseksi total tanpa resiko kerusakan neurologis. Selanjutnya itu poin ketiga mengenai prognosis buruk dan perlunya terapi personalisasi. Kelangsungan hidup pasien GBM rata-rata hanya 12-15 bulan saja setelah diagnosis. Kekambuhan tinggi karena sel GSC atau glioblastoma stem cell yang tersisa dapat memicu pertumbuhan tumor kembali. Di mana strategi terapi baru seperti penargetan jalur pensinyalan spesifik STAT3, PI3K atau AKT, imunoterapi atau modulasi microenvironment tumor misalnya menghambat angiogenesis sedang dikembangkan untuk meningkatkan respon terapi dan kualitas hidup pasien. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini merupakan tinjauan pustaka atau literatur review, yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya terkait biologi molekuler, patofisiologi, dan gejala klinis tumor otak. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis pada database ilmiah seperti National Center for Biotechnology Information atau NCBA, Google Scholar, dan ResearchGate. Sehingga data yang diperoleh bersifat komprehensif dan valid. Sintesis hasil tinjauan pustaka ini menghasilkan kesimpulan bahwa tumor otak umumnya menimbulkan gangguan fisiologis seperti tanda-tanda vokal, kelelahan, sakit kepala, gangguan mental, muntah, dan kejang-kejang. Baik, selanjutnya merupakan proses dan pemicu tumor otak itu tumbuh gitu ya, dimana tumor otak sendiri merupakan daripada hasil penumpukan sel-sel abnormal yang terus berkembang dan tidak terkontrol. Jadi karena terusnya penumpukan itu terjadi dan maka terbentuklah tumor gitu. Lalu tumor otak sendiri ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada tumor otak primer dan tumor otak metastasis gitu ya. Dimana tumor otak primer ini tuh merupakan tumor yang berasal dari jaringan otak ataupun area dekat otak gitu. Nah, tumor otak primer sendiri dibagi menjadi dua, ada yang glial dan non glial. Lalu yang glial ini tuh merupakan terdiri dari sel glial, dan kalau yang non glial itu adalah tumbuh pada ataupun dalam struktur otak saraf pembuluh darah gitu ya. Lalu dalam kategori keganasan juga ada dua, yakni ada yang jinak ataupun ganas. Lalu selanjutnya ada contoh tumor otak primer, yaitu yang pertama ada glioblastoma atau GBM, di mana target penyerangannya ini merupakan area glial ataupun glioma. Lalu yang kedua ada meningioma, yang dimana ini tuh adalah tumor otak yang terjadi di meninges gitu ya. Lalu yang ketiga ada tumor craniopharyngioma, di mana tumor ini bisa disebut jinak karena dari sisa embriologis kelenjar hipofisis gitu. Lalu selanjutnya
tumor otak metastasis gitu ya. Tumor ini tuh yang ditemukan di tempat lain di badan gitu ya, dan berpindah ke otak. Jadi ada proses transportnya gitu. Nah, terus ini tuh dikarenakan oleh tumor metastasis. Ini tuh keganasannya itu cukup ganas gitu ya. Contoh tumor otaknya daripada metastasis ini adalah BM ya, disebutnya brain tumor gitu ya. Ialah jenis tumor cerebral yang dikaitkan dengan kanker paru-paru, kanker payudara, dan melanoma yang bisa menyebabkan pada tumor otak sendiri itu. Lalu selanjutnya adalah pemicu pertumbuhan otak, di mana ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor genetik, di mana adanya gen abnormal yang memicu pertumbuhan sel di otak gitu. Lalu ada yang kedua, yang ini adalah paparan radiasi gitu ya. Lalu yang ketiga adalah paparan bahan kimia yang toksik gitu ya, karena beberapa bahan kimia ada yang memberikan efek toksik gitu kepada tubuh gitu. Makanya perlu pemakaian APD. Nah, lalu ada tumor metastasis juga dapat berkembang dari tumor primer ataupun komplikasi dari kanker yang menyebar ke otak gitu ya. Lalu ada proses pertumbuhan tumor otak yang dimulai dari yang pertama adalah inisiasi genetik, dilanjutkan kepada aktivasi jalur sinyal onkogenik, lalu ada gangguan regulasi siklus sel, lalu terjadi penghindaran apoptosis, lalu pembentukan pembuluh darah baru yang disebut angiogenesis, dan yang terakhir ada terjadi invasi dan rekurensi. Lalu timbullah maka jadi tumor otak itu sendiri. Nah, dalam proses pertumbuhan tumor otak ini terdapat 5 jalur utama, yakni yang pertama ada jalur PI3K atau KAT atau mTOR yang terlibat pada regulasi pertumbuhan sel, yang dimana selur ini tuh pada senyawa-senyawa ini tuh memicu daripada pertumbuhan sel itu sendiri. Lalu yang kedua ada jalur RAS atau MPAPK yang mengatur proliferasi dan diferensiasi sel gitu. Yang ketiga ada jalur epidermal growth factor receptor atau disingkat dari EFGR gitu ya, yang mengaktifkan jalur yang pertama dan kedua tadi seperti PI3K atau AKT dan RAS atau MAPK. Lalu yang jalur keempat yaitu adalah jalur P53 yang memicu apoptosis, dan yang terakhir adalah jalur Petakwe yang juga memicu apoptosis sendiri. Maka dari kelima jalur tersebut maka akan memicu daripada pertumbuhan tumor tersebut. Selanjutnya pada materi ini saya akan membahas bagaimana tumor otak bisa menyebabkan rasa sakit melalui jalur pensinyalan di dalam sel, dan bagaimana jalur ini sebenarnya bisa dihambat oleh obat-obatan tertentu. Baik, pertama-tama kita bisa ilustrasikan dengan membayangkan bahwa sebuah sel tumor itu seperti sebuah rumah, dan di permukaannya itu ada semacam pintu otomatis. Nah, pintu ini bisa disebut sebagai reseptor. Reseptor yang dimaksud yaitu reseptor tirosin kinase atau yang kita singkat sebagai RTK. Contohnya yaitu EGFR, lalu ada PDGFR, lalu ada FEGFR, dan IGFR. Nah, reseptor-reseptor ini akan terbuka jika terdapat kunciannya atau yang bisa kita sebut sebagai molekul sinyal atau ligan seperti EGF atau PDGF atau FEGF atau IGF. Nah, kalau salah satu kunci ini dapat menempel ke pintu yang cocok, maka pintu ini atau si reseptor ini akan aktif. Lalu setelah itu sinyal dari reseptor ini akan diteruskan ke dalam sel lewat 2 jalur utama. Jalur pertama yang berjalan yaitu pada bagian PI3K, lalu lanjut ke AKT, dan terakhir ke mTOR. Awalnya, reseptor di permukaan sel akan aktif setelah diikat oleh ligannya masing-masing. Aktivasi ini membuat sel dapat memanggil enzim
PI3K yang lalu kemudian akan mengubah molekul lemak yaitu PIP2 menjadi PIP3. Nah, PIP3 ini akan menarik protein PDK1 dan AKT untuk mendekat ke membran sel. Lalu PDK1 ini mengaktifkan AKT. Setelah aktif, AKT ini memiliki peran yang sangat penting dalam membuat sel tumor tetap hidup dan terus berkembang. Salah satu target utama dari AKT ini yaitu mTOR. mTOR ini merupakan protein pengatur pertumbuhan dan sintesis protein. Jadi, ketika mTOR ini aktif, ia akan memicu dua jalur penting. Yang pertama, yaitu mTOR dapat memfosforilasi 4E-BP, sehingga protein ini terlepas dari EIF4E, dan proses penerjemahan mRNA dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua, yaitu ketika mTOR memfosforilasi P70S6K yang akan membantu mengaktifkan ribosom dalam membuat protein. Adapun hasil akhir dari aktivasi mTOR ini yaitu peningkatan sintesis protein, pertumbuhan sel yang cepat, dan pembentukan pembuluh darah yang baru atau yang disebut sebagai angiogenesis. Semua proses ini membesar ukuran massa tumor dan menyebabkan akumulasi cairan atau yang disebut sebagai edema otak yang menambah tekanan di dalam tengkorak dan memicu rasa sakit. Nah, jalur ini seharusnya dapat dikendalikan oleh protein penghambat alami seperti PTEN dan PP2A. Nah, protein PTEN ini berfungsi mengubah kembali PIP3 menjadi PIP2 agar sinyalnya itu dapat berhenti, dan protein PP2A bekerja dengan mencopot fosfat dari protein-protein yang aktif. Namun, pada sel tumor, protein penghambat ini sering hilang atau rusak karena akibat dari adanya mutasi, sehingga jalur pertumbuhan terus aktif tanpa terkendali. Namun sayangnya pada sel tumor, protein penghambat ini sering hilang atau rusak karena terjadinya mutasi, sehingga jalur pertumbuhan terus aktif tanpa adanya kontrol yang terkendali. Lanjut ke jalur kedua, yaitu dimulai ketika adaptor GRB2 dan adaptor SOS menukar GDP di RAS menjadi GTP. Cabang utama RAS yaitu untuk mengaktifkan jalur dari RAF ke MEK lalu ke ERK. Nah, setelah ERK ini aktif, maka akan masuk ke inti dan mengaktifkan gen siklin dan enzim proinflamasi seperti COX2, sehingga sel dapat membelah lebih cepat dan jaringan di sekitarnya dapat meradang. Hal ini menjadi sebuah kombinasi yang dapat menambah sensitisasi dari saraf nyeri. Kemudian dapat dilihat cabang samping dari aktivasi RAS dengan menggunakan GTP ini akan mengaktifkan dua protein kecil, yaitu RAC dan Rho. Nah, keduanya ini berperan dalam mengatur struktur bagian dalam sel, terutama rangka sel yang terbuat dari filamen aktin. Ketika RAC ini aktif,
ia akan mengaktifkan enzim PAK atau yang disebut sebagai P21 active kinase dan protein JNK atau C-Jun N-terminal kinase. Nah, enzim dan protein ini akan bekerja sama untuk merombak filamen aktin yang terdapat di pinggir sel. Akibatnya, sel tumor akan membentuk struktur panjang seperti kaki yang disebut lamellipodia, sehingga sel ini dapat bergerak dan merayap hingga menembus jaringan otak di sekitarnya. Proses ini membuat sel tumor menjadi lebih invasif, yang artinya sel ini bisa menyebar dan menyerang jaringan sehat. Aktivasi RAC melalui PAK dan JNK ini sangat penting dalam membantu tumor untuk menyebar secara lokal di dalam otak, dan secara tidak langsung juga dapat memicu nyeri karena dapat merusak jaringan di sekitarnya. Setelah membahas protein RAC, terdapat pula protein Rho yang ketika aktif maka akan menyalakan enzim ROCK. Enzim ROCK ini dapat membuat bagian di dalam sel menjadi lebih tegang dengan menarik serabut aktin dan miosin. Nah, tarikan ini juga bisa mengganggu saluran antar sel pembuluh darah atau yang disebut sebagai tight junction, sehingga pembuluh darah ini menjadi bocor. Nah, kebocoran ini dapat menyebabkan edema otak yang menambah tekanan dan memicu rasa nyeri. Selain itu, RAC dan Rho meningkatkan radikal bebas atau ROS yang dapat merusak neuron yang berada di sekitarnya dan memperluas rasa sakit nyeri akibat tumor. Sejauh ini, dua jalur paralel tersebut menghasilkan 3 sumber nyeri utama, yaitu pertama karena tekanan mekanik akibat edema dan volume tumor, lalu kedua akibat pelepasan mediator inflamasi seperti prostaglandin dan sitokin, serta yang ketiga akibat dari kerusakan jaringan oleh ROS. Saat ini para peneliti mengembangkan beberapa inhibitor dan jenis obat penghambat untuk memblokir jalur ini. Nah, dengan menggunakan inhibitor yaitu TKI atau tyrosine kinase inhibitor dan menggunakan FTI atau farnesilin transferase inhibitor. Nah, cara kerja TKI ini yaitu menghambat aktivitas reseptornya langsung. Jadi, sinyal ini tidak diteruskan ke dalam sel. Nah, sedangkan untuk inhibitor FTI yaitu mencegah RAS menancap di membran, sehingga baik lintasan ERK maupun RAC dan Rho menjadi tidak aktif. Adapun obat yang dapat menghambatnya yaitu obat golongan Rapalox seperti sirolimus dan everolimus yang dapat bekerja secara langsung menghambat aktivitas dari protein mTOR ini. Nah, ketika protein mTOR ini dikendalikan oleh Rapalox, proses pembuatan protein di dalam sel menjadi lebih lambat. Akibatnya, sel tumor tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan cepat. Dengan menghambat jalur-jalur ini, maka pertumbuhan tumor bisa diperlambat. Pembentukan pembuluh darah dapat dicegah dan rasa sakit bisa dikurangi. Jadi, rasa sakit akibat tumor otak ini bukan hanya karena ukuran tumornya saja, tetapi juga karena adanya aktivasi jalur sinyal di dalam sel yang dapat menyebabkan peradangan dan tekanan di dalam otak. Dengan memahami jalur ini,
Kita dapat tahu bahwa rasa sakit dapat dikendalikan bukan hanya dengan obat nyeri biasa, tetapi juga dengan terapi target molekuler. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengobatan dari tumor otak. Nah, salah satu penyakit dari tumor otak adalah glioblastoma. Glioblastoma adalah tumor otak ganas yang sangat agresif dan kambuh meskipun telah menjalani operasi, kemoterapi, maupun radioterapi, sehingga dibutuhkanlah alternatif lain, yaitu salah satunya pengobatan imunoterapi dengan CAR T-cell. Jadi, apa sih terapi CAR T-cell? Nah, CAR T-cell merupakan pendekatan imunoterapi yang sangat menjanjikan karena dia tuh memodifikasi sel T pasien agar mampu mengenali antigen spesifik pada sel kanker atau tumor, sehingga menghasilkan respons sitotoksik yang terarah dan efektif. Nah, namun ternyata efektivitas terapi ini tuh sangat bergantung pada pemilihan target antigen yang tepat, serta kemampuan CAR T-cell untuk mencapai lingkungan mikrotumor di dalam otak. Langsung saja, mari kita lihat pada gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa antigen penting yang telah diidentifikasi sebagai target potensial untuk CAR T-cell. Nah, antigen-antigen tersebut tuh diantaranya ada interleukin 13 R-alpha 2, kemudian ada EGFR8, HER2 yang umumnya dia tuh mengekspresikan tinggi pada glioblastoma dan berperan dalam proliferasi tumor. Kemudian ada B7H3, FPHA2, dan GD2 yang berperan dalam penghambatan imun, angiogenesis, serta pertumbuhan sel kanker. Kemudian ada juga EMP2 dan CD147 yang terlibat dalam invasi jaringan dan degradasi matriks ekstraseluler. Kemudian ada antigen lainnya, yaitu ada CD133 dan CD177 yang dikenal sebagai penanda sel punca kanker, yaitu kanker stem-like cell yang berperan dalam resistensi terapi dan kekambuhan tumor. Nah, antigen-antigen ini tuh digunakan untuk sebagai target potensial dalam CAR T-cell. Lanjut, next slide. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bagaimana mekanisme kerja dari CAR T-cell. Nah, mekanismenya yaitu setelah CAR T-cell mengenali antigen target pada permukaan sel kanker otak, mereka akan menginduksi kematian sel atau apoptosis melalui mekanisme pelepasan sitotoksik seperti perforin dan granzim serta stimulasi jalur apoptosis. Nah, proses ini tuh biasanya sangat selektif sehingga mengurangi kerusakan pada jaringan otak sehat di sekitarnya. Nah, efeknya gimana sih? Jadi efek ini tuh menjadi sebuah keunggulan utama dari terapi CAR T-cell dibandingkan dengan pendekatan sistemik seperti kemoterapi yang memiliki toksisitas yang non-spesifik, karena seperti yang tadi dijelaskan gitu. Kalau CAR T-cell itu tuh mengurangi kerusakan pada jaringan otak sehat dan sekitarnya melalui reaksi yang sangat selektif karena dia sudah menargetkan antigen target seperti itu. Kemudian pada bagian bawah dia tuh nunjukin kalau pada gambar tersebut menunjukkan bahwa tantangan biologis yang dihadapi dalam pengobatan tumor otak yaitu adanya keberadaan blood-brain barrier atau BBB. Nah, blood-brain barrier adalah sebuah sistem penghalang fisiologis yang terdiri atas sel endotel, periset, atrosit, dan mikroglia. Nah, BBB ini memiliki protektif untuk menjaga hemostatis sistem saraf pusat, tetapi sekaligus menjadi hambatan besar dalam pengiriman obat dan sel imun seperti CAR T-cell ke area tumor di otak. Nah, oleh karena itu, perlu adanya strategi pengiriman CAR T-cell ke dalam sistem saraf pusat sangat krusial. Nah, beberapa pendekatan yang telah diuji antara lain adalah pemberian lokal intramural, kemudian intravertikular, lalu serta modifikasi CAR T agar mampu mengenali kemokin yang dihasilkan oleh tumor sehingga dapat melintasi BBB dan menembus lingkungan mikrotumor. Sehingga berdasarkan 3 gambar tersebut menjelaskan secara visual bagaimana terapi CAR T-cell dapat diarahkan secara presisi terhadap berbagai target di permukaan sel kanker otak atau sel tumor, sekaligus menggambarkan interaksi yang kompleks bahwa keberhasilan terapi CAR T pada tumor otak tidak hanya
bergantung pada efektivitas sel imun, tetapi juga pada pemilihan target antigen yang selektif serta penguasaan teknik penghantaran dan pengondisian mikrolingkungan tumor. Begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pencegahan tumor otak. Meningioma dengan pencegahan primer atau faktor risiko. Menurut salah satu jurnal dari CNS Meningioma 2023, risiko perkembangan meningioma meningkat akibat paparan radiasi pengion, rokok, dan obesitas. Nah, upaya pencegahan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama, menghindari paparan radiasi tidak perlu, terutama CT scan atau dental X-ray. Kemudian yang kedua, menjaga berat badan normal untuk menekan risiko tumor. Dan yang ketiga, mengurangi merokok dan paparan zat kimia lingkungan sebagai faktor potensial. Nah, untuk yang kedua, pencegahan glioma melalui pendekatan molekuler dan genetik. Berbeda dengan meningioma, glioma umumnya lebih agresif dan memiliki latar belakang genetik dan molekuler yang kompleks. Beberapa jalur persinyalan dan mutasi gen telah diidentifikasi sebagai pemicu utama tumorigenesis glioma. Oleh karena itu, strategi pencegahan difokuskan pada deteksi dini dan penghambatan aktivasi jalur tersebut. Yang pertama, mutasi IDH dan oncometabolit D2HG. Mutasi pada gen IDH1 atau IDH2 ditemukan sebagai peristiwa awal pada glioma derajat rendah. Mutasi ini menghasilkan oncometabolit D2-hidroksiglutarat atau D2HG yang menyebabkan gangguan epigenetik dan metabolit seluler. Strategi pencegahan yang potensial diantaranya melalui screening dini dengan MR spektroskopi untuk mendeteksi akumulasi D2HG. Selain itu, bisa dilakukan pengembangan inhibitor IDH seperti ivosidenib dan vorasidenib sebagai upaya menekan akumulasi oncometabolit sebelum terbentuknya glioma. Nah, yang kedua ada jalur PTEN, PI3, AKT, dan MTOR. Kehilangan fungsi gen PTEN berakibat pada aktivasi jalur PI3K atau AKT yang merangsang proliferasi sel dan resistensi terhadap apoptosis. Jalur ini umum ditemukan pada glioblastoma. Nah, strategi pencegahan molekulernya yaitu melalui deteksi status PTEN melalui uji genetik atau imunohistokimia sebagai prediktor risiko. Yang kedua, bisa juga dilakukan terapi preventif eksperimental dengan inhibitor PI3K, AKT, atau MTOR seperti rapamycin walau efektivitasnya pada pencegahan masih diteliti. Kemudian dibutuhkan penelitian lanjutan pada epigenetik modulator yang mampu mengembalikan ekspresi PTEN secara fisiologis. Nah, yang terakhir, yang ketiga, jalur Hedgehog, MAPK, dan RTK. Pada meningioma dan beberapa subtipe glioma ditemukan aktivasi berlebih pada jalur persinyalan seperti MAPK, Hedgehog, dan reseptor tyrosine kinase atau RTK. Walau belum digunakan secara luas untuk pencegahan, modulasi farmakologis terhadap jalur-jalur ini sedang dikembangkan untuk mencegah progresi dan lesi prakanker ke tumor aktif. Nah, yang terakhir ada bagian kesimpulan. Tumor otak adalah pertumbuhan sel abnormal yang dapat bersifat ganas atau jinak. Dengan glioblastoma sebagai jenis paling agresif, faktor genetik, paparan radiasi, dan bahan kimia menjadi pemicu utama. Mekanisme molekuler seperti jalur PI3K, AKT, dan RAS-MAPK berperan dalam pertumbuhan dan resistensi tumor. Terapi konvensional masih terbatas efektivitasnya sehingga pendekatan molekuler dan pencegahan berbasis deteksi dini mutasi genetik menjadi kunci pengembangan strategi pengobatan yang lebih baik. Sekian review artikel dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.